Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hatimu dengan penuh kerinduan. Mari bersama dengan saya kita akan memuji Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita lahir dengan cara yang sama, dengan satu cara, tetapi kematian datang dengan berbagai cara. Berjumpa lagi dengan saya Albert Hananto dalam program berbagi seri yang kedua yang mengusung tema Indah pada Waktunya. Mari kita buka di Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ayat ini mengingatkan kepada kita kalau hidup kita ini terbatas. Hidup kita ini punya batasnya.
Hidup kita ini tidak selama-lamanya dan Tuhan sudah tetapkan. Itu juga berarti bumi tempat yang kita tinggali sekarang ini juga bukan tempat permanen kita. Nah, kita itu ya semuanya kita tahu kalau hidup ini ada batasnya. Kalau kita ini bukan manusia yang bisa hidup selama-lamanya. Tetapi masalahnya, seringkali kita hidup seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Kita sering lupa kalau hidup kita ini ada batasnya. Ya, kita hidup sembrono. Kita hidup sembarangan. Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Nah, kalau hidup kita ini ada batasnya. Masalah yang kedua, sudah punya batas hidup kita, ya, dan kita hidup ini ternyata juga dapat anugerah. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas, kita diberi hak untuk memilih. Kita bebas memilih apapun dalam hidup ini. Tapi masalahnya, kita tidak selalu punya hak bisa memilih konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Saya ulangi, hidup kita terbatas. Di dalam kita menjalani hidup ini, kita boleh memilih apapun. Tetapi masalahnya, kita tidak selalu punya hak bisa memilih konsekuensinya. Dan setiap keputusan yang kita ambil ini harus kita pertanggungjawabkan nanti. Jadi yang pertama ini, kita diingatkan, yuk hidup dengan lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih punya nilai. Kita perhitungkan, kita rencanakan, kita renungkan, hidup ini apa maknanya. Kalau kita punya hidup ternyata terbatas dan kita memang diberi hak untuk bisa memilih, tapi kita tidak punya hak untuk memilih konsekuensinya. Dan setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mari kita buka di kitab Ayub juga pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku datang dengan telanjang, dan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Artinya apa? Ini bicara soal apa yang melekat dalam hidup kita. Kalau kita datang tidak membawa apa-apa dan kita pulang tidak membawa apa-apa, berarti dalam perjalanan kita lahir sampai kita meninggal nanti, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang mesti kita tinggalkan? Apa yang kita mesti wariskan? Karena kita akan tinggalkan, kita gak bawa apa-apa. Lalu apa yang kita cari dan kemudian apa yang kita tinggalkan dalam hidup ini? Apa yang semestinya melekat dalam hidup kita? Lalu dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hidup ini ternyata bukan milik kita sepenuhnya. Ini hanya anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengambil. Dan kita tidak pernah tahu waktu kapan itu datang. Nah, ini mengingatkan kita, tetapi juga mengingatkan kita bagaimana kita kemudian menyadari orang-orang di sekitar kita pun juga tidak selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Semua ada batasnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, yang dititipkan Tuhan pada kita, itu sementara. Nah, pertanyaannya begini, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan kalau boleh kenal mereka, kalau mereka boleh ada dalam hidup kita? Pernahkah kita syukuri itu? Kita mensyukuri Tuhan, terima kasih.
Kau sudah menitipkan anak ini ke dalam tanganku, dalam hidupku. Kau sudah menitipkan orang tua. Kau boleh menitipkan dia sebagai suamiku atau sebagai istriku. Tuhan, aku bersyukur boleh kenal dia. Dia jadi guru dalam hidupku. Pernah kita mensyukuri itu? Tidak perlu menunggu nanti mereka sudah berpulang. Memang seringkali kita baru sadar betapa berharganya orang itu ketika mereka tidak lagi bersama dengan kita. Tetapi kali ini, tadi ingatkan, yuk, selagi mereka ada, bisakah kita hidup dengan hadir sepenuhnya? Karena kemarin itu sejarah, besok kita tidak punya. Dan yang kita punya hanya sekarang, hari ini. Dan kalau hari ini kita sedang berhadapan, kita sedang berada bersama-sama dengan orang yang kita kasih, bisakah kita hadir utuh, sadar penuh? Ya. Hadir sepenuhnya, sadar seutuhnya. Ketika kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih, jangan kita main handphone. Kalau kita dengarkanlah sepenuhnya. Kalau kita punya kesadaran ini, maka ketika kita berbicara dengan orang yang kita kasih, kita akan menikmati pembicaraan itu. Karena sekali lagi kita mulai menyadari bahwa hidup ini terbatas, waktu ini terbatas. Tidak selama-lamanya kita memiliki kehidupan, dan tidak selama-lamanya kita memiliki mereka. Ya, jadi yang pertama kita sudah diingatkan, hidup ini terbatas, bumi bukan permanen. Ya, lalu kita seringkali lupa loh, kalau hidup ini terbatas. Yuk kita berarti renungkan, hidup ini mesti gimana? Mesti isi hidup ini dengan apa? Kita mesti memberi makna hidup ini apa? Yang ketiga, apa yang kita cari dan apa yang kita tinggalkan. Lalu yang keempat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kita tidak tahu waktunya kapan. Kita mesti siap-siap, ya, dan juga kita mesti siap-siap kalau orang lain pun juga nggak selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita maknai, mari kita hadir sepenuhnya ketika bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan yang berikutnya di dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-11. Ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Setiap masa, setiap waktu ada tujuannya. Setiap waktu pasti ada pelajarannya. Hidup ini ada masanya, ada musim-musimnya. Kalau musim hujan, ya kita mesti siap-siap. Ada jas hujan, ada payung, supaya kita tidak ketemu masalah. Nah, dikatakan gini di ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Temukanlah keindahan di dalam setiap waktu itu. Indah. Kalau kita itu belajar, maka nanti pada waktu kita terima raport, kita terima hasil, kita naik kelas, itu indah pada waktunya. Tuhan memberikan keindahan, kita nikmati aja dalam setiap musimnya. Jangan jadi kebalik-balik. Ya, ketika musimnya belajar, waktunya sekolah, ya belajar. Jangan dibalik, musimnya sekolah, waktunya belajar bermain. Nanti ketika yang lain bermain, kamu mesti belajar lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan Tuhan membuat indah pada waktunya. Ada keindahan dalam setiap masa. Nah, hiduplah sesuai masa, ya sesuai waktunya. Jika kamu gagal dalam sebuah masa, kamu gagal dalam suatu waktu, kamu gagal mendapatkan pelajarannya. Kamu akan gagal mendapat hikmatnya dalam setiap waktu ini. Dan kalau kamu gagal dalam satu masa dan kamu gagal mendapatkan pelajarannya, bisa jadi kamu akan gagal di pelajaran berikutnya, di dalam musim berikutnya. Kenapa? Karena di dalam masa sekarang ini yang kamu mestinya dapat pelajaran dan jadi bekal di musim berikutnya, kamu tidak punya bekal, kamu tidak dapat pelajarannya.
Nah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa maksudnya? Orang-orang yang kita kasihi memang mungkin sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mungkin terbatas, ya ada batasnya. Tidak lagi secara fisik ada. Tetapi mereka masih hidup di dalam hati kita. Ada kekekalan di dalam hati kita. Apa? Yaitu nilai-nilai ajaran yang mereka ajarkan, nilai-nilai yang mereka wariskan, teladan hidup mereka, petuah, kenangan-kenangan indah bersama mereka, itu hidup di dalam hati kita. Itulah nilai kekal yang Tuhan berikan dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia dengan memori. Itu berbeda. Di makhluk lain, di binatang, di tumbuhan tidak ada memori. Tetapi di kita diberi memori. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengingat kebaikan orang lain. Kita bisa mengingat pengalaman kita bersama Tuhan. Makanya di firman Tuhan bisa berkata, ingatlah kebaikan Tuhan. Lalu kita juga bisa mengingat petuah-petuah yang baik, nasihat-nasihat yang baik, teladan dan kenangan-kenangan yang bersama-sama dengan orang yang kita kasih. Dan Tuhan berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksudnya apa? Jangan beri titik pada kisah hidup kita sebelum berakhir. Jangan beri titik lebih dulu sebelum Tuhan beri titik. Termasuk jangan menghakimi orang lain. Ketika kisah hidup karya Tuhan itu belum selesai dalam hidupnya. Jangan beri titik kalau Tuhan beri koma. Sekalipun dokter beri vonis, sekalipun orang lain beri titik dalam hidup, kalau Tuhan belum beri titik, jangan beri titik. Berilah koma. Ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita belum bisa memahami sebelum itu benar-benar berakhir. Ayo sekali lagi, jangan hakimi, jangan nilai hidupmu. Jangan kau katakan, hidupku sudah berakhir, aku tidak punya harapan lagi. Jangan lakukan itu. Atau jangan vonis hidup seseorang. Jangan kau stigma, jangan kau label hidup seseorang. Kalau karya Tuhan masih terus berkarya, tangan Tuhan masih terus merendah, Tuhan masih terus berkarya dalam hidupnya, jangan kau beri titik dalam hidupnya. Ya, kesempatan ini kita telah diajar banyak hal. Ya, sekali lagi bahwa kita punya hidup ini terbatas. Bumi tempat yang kita hidupi nggak selama-lamanya. Kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Berarti kita mesti memaknai apa yang kita lakukan, apa yang kita cari, apa yang mestinya melekat dalam hidup kita, apa yang kita akan tinggalkan dalam hidup kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hidup ini terbatas. Kita tidak punya kehidupan ini. Bukan kita pemiliknya. Dan kalau ini juga bicara tentang orang lain yang bersama-sama dengan kita, kita mesti hadir sepenuhnya. Kita mesti mensyukuri, kita mesti menikmati waktu demi waktu bersama-sama dengan mereka. Karena mereka nggak selama-lamanya ada bersama dengan kita. Dan Tuhan menciptakan setiap waktu itu ada pembelajarannya. Segala sesuatu di muka bumi itu ada waktunya, ada masanya. Hiduplah sesuai masanya, dan kau akan menemukan keindahan. Temukan keindahan dalam setiap masa. Terakhir, Tuhan memberikan memori, ingatlah yang baik. Ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan kemarahan, jangan simpan keburukan orang lain.
Jangan simpan trauma. Dan jangan beri titik kepada kisah hidup kita kalau Tuhan belum beri titik. Dan jangan beri titik kepada kisah hidup seseorang ketika Tuhan masih berkarya dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di seri yang berikutnya.